Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang persamaan dasar akuntansi serta mekanisme debit dan kredit. Bersama saya Amang Setiawan, NIM K77181017 dari Prodi Pendidikan Akuntansi FKIP UNS. Pada video kali ini bertujuan untuk memperkenalkan tentang apa itu persamaan dasar akuntansi serta mekanisme debit dan kredit beserta dengan cara penerapannya pada suatu kasus transaksi tertentu. Pertama-tama, kita akan membahas tentang apa itu persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi merupakan suatu persamaan yang menggambarkan posisi aset, liabilitas, dan ekuitas yang diakibatkan karena adanya transaksi yang terjadi pada suatu perusahaan. Persamaan sederhana ini menggambarkan dua fakta tentang apa yang dimiliki perusahaan dan berapa besar hutang yang dimiliki oleh perusahaan. Berikutnya, bagaimana rumus persamaan dasar akuntansi itu? Pada dasarnya, rumus persamaan dasar akuntansi yakni aset sama dengan liabilitas ditambah dengan ekuitas. Lalu, apa saja komponen persamaan dasar akuntansi itu? Terdapat tiga komponen penting pada persamaan dasar akuntansi yakni aset, liabilitas, dan ekuitas. Kita akan membahas komponen pertama yaitu aset. Aset merupakan sumber daya yang dimiliki atau dikendalikan oleh perusahaan yang digunakan untuk memperoleh manfaat atau keuntungan di masa depan. Aset terbagi menjadi tiga jenis yakni aset lancar, aset tetap, dan aset tidak berwujud. Contoh akun masing-masing aset bisa dilihat di video tersebut. Komponen kedua yaitu liabilitas. Liabilitas merupakan tanggung jawab perusahaan pada saat ini yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya diperkirakan akan membutuhkan sumber daya perusahaan. Terdapat dua jenis liabilitas yakni liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Contoh masing-masing akun dari jenis liabilitas bisa dilihat di tayangan tersebut. Komponen ketiga yaitu ekuitas. Ekuitas merupakan hak pemilik dalam perusahaan, yaitu selisih antara aset dan liabilitas yang ada. Beberapa contoh akun ekuitas yakni modal pemilik, PV, saham biasa, dan modal disetor. Selanjutnya, kita akan membahas tentang bagaimana penerapan persamaan dasar akuntansi tersebut. Langsung kita ke halaman berikutnya. Pada kasus tersebut, jika dianalisis, transaksi ini meningkatkan aset perusahaan sebesar 50 juta dan meningkatkan ekuitas sebesar 50 juta. Pada kasus tersebut, jika dianalisis, transaksi ini meningkatkan aset dengan penambahan peralatan sebesar 5 juta rupiah dan menurunkan aset dengan pembayaran aset lain secara tunai sebesar 5 juta rupiah. Pada kasus tersebut, jika dianalisis, transaksi ini mengurangi aset sebesar 25 juta rupiah karena terjadi pengeluaran kas, lalu meningkatkan aset berupa bangunan sebesar 40 juta rupiah, dan meningkatkan liabilitas sebesar 15 juta rupiah. Selanjutnya, kita akan membahas tentang apa itu mekanisme debit dan kredit. Mekanisme debit dan kredit adalah suatu aturan debit dan kredit dengan menganalisis transaksi yang berkaitan dengan akun mana yang masuk dalam debit dan akun mana yang masuk pada kredit dengan berpegangan pada prinsip persamaan akuntansi. Pencatatan atas penambahan atau pengurangan suatu akun dapat dilihat pada gambar berikut. Sisi kiri disebut dengan sisi debit dan sisi kanan disebut dengan sisi kredit. Semua penambahan suatu akun akan dicatat pada satu sisi dan semua pengurangan dicatat pada sisi lainnya. Pola pencatatan pada sisi debit dan kredit akan dibahas pada halaman berikutnya. Pada mekanisme debit dan kredit, aktiva berada pada sisi yang berlawanan dengan liabilitas dan ekuitas, sehingga penambahan dan pengurangan aktiva berbeda dengan liabilitas dan ekuitas.
Pola pencatatan ekuitas berbeda dengan liabilitas dan aktiva, karena ekuitas dipengaruhi oleh akun pendapatan dan akun beban. Pada dasarnya, pendapatan merupakan bagian dari akun ekuitas yang akan menambah jumlah ekuitas. Adapun beban merupakan akun yang menurunkan jumlah ekuitas, sehingga penambahan dan pengurangan beban berada di sisi berbeda dengan penambahan dan pengurangan pendapatan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang bagaimana penerapan mekanisme debit dan kredit tersebut. Kita langsung ke halaman berikutnya. Pada kasus tersebut, jika dianalisis terdapat penambahan akun kas atau aktiva sebesar 50 juta yang dicatat di bagian debit dan penambahan akun modal atau ekuitas sebesar 50 juta yang dicatat di bagian kredit. Pada kasus tersebut, jika dianalisis terdapat pengurangan akun kas atau aktiva sebesar 25 juta yang dicatat di bagian kredit, lalu penambahan akun gedung atau aktiva sebesar 40 juta yang dicatat di bagian debit, dan penambahan akun hutang usaha atau liabilitas sebesar 15 juta yang dicatat di sebelah kredit. Pada kasus bagian atas, jika dianalisis terdapat penambahan akun piutang usaha atau aktiva sebesar 7 juta yang dicatat di bagian debit dan penambahan akun pendapatan usaha sebesar 7 juta yang dicatat di bagian kredit. Selanjutnya, pada kasus bagian bawah, jika dianalisis terdapat pengurangan akun kas atau aktiva sebesar 200.000 yang dicatat di bagian kredit dan terdapat penambahan akun beban listrik dan air sebesar 200.000 yang dicatat di bagian debit. Untuk menambah pemahaman tentang persamaan dasar akuntansi serta mekanisme debit dan kredit, berikut ini saya sediakan soal latihan singkat terkait materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Untuk kunci jawaban, bisa dicek di link pada bagian deskripsi video ini. Sekian tayangan video penjelasan materi tentang persamaan dasar akuntansi serta mekanisme debit dan kredit. Semoga dari tayangan video ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.